faslun ay hadza faslun wa syu'urul kalbi wal khinzir najsun inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Wa syu'urul qalbi, dan bermula, jadi mubtada ya, endusan anjing dan endusan babi najsun, yaitu najis. Endusan, kena endusan, diendus-endus sama anjing sama babi. Jadi diendus-endus sama anjing sama babi itu hukumnya najis. Menurut siapa? Inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Menurut pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi barang siapa yang diendus-endus anjing, diendus-endus babi, itu hukumnya najis sekalipun enggak nyolek hidungnya, diendus-endus doang. Diendus-endus tuh berasa, kaki kita diendus-endus berasa adem-adem. Wa su'u ma siwa ma ta'ir. Dan endusan selain ya, keduanya apa? Anjing dan babi. Jadi selain endusan anjing sama babi, yaitu thahirun, hukumnya tetap apa? Diendus tikus, diendus kucing, diendus kelinci, diendus kodok, itu tetap apa? Suci. Tapi kalau diendus anjing sama babi itu tetap najis. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad. 3. Lakinil asah min mazhabi Ahmad anna syu'ura sibagul bahaimi najsun. Ada lagi, akan tetapi yang lebih asah, yang lebih apa? Yang lebih sahih dari pendapatnya mazhab Imam Ahmad, anna syu'ur sibagul bahaim najis. Pendapat Imam Ahmad lain lagi. Jika ada orang diendus-endus sama binatang buas, yaitu hukumnya apa? Najisun, najis. Apa itu binatang buas? Macan. Apa lagi? Pokoknya binatang buas, binatang yang galak sama manusia, apalagi sama teman-temannya. Sama manusia aja galak. Nah, itu endusannya merupakan najis. Najis. Binatang buas, anjing, babi, apalagi macan, harimau, apa? Buaya. Diendus. Baru tiba ngeliat aja takut, apalagi diendus sama buaya. Seret di bawah nyilem. Nah,
nggak kendus lagi udah ya, disabet sama buntutnya, jatuh kita, ditelan, nah dibawa ke dalam air, nggak pakai diendus lagi udah, kita nyebrang perahu, ditelan perahu-perahunya ada orangnya, buaya yang gede. Wa qala Malikun, sedangkan pendapatnya Imam Malik, bitoharatu su'ur mutlaqan, kalau tibang diendus-endus doang mah nggak apa-apa. Kata siapa? Kata Imam Malik. Jadi beda pendapatnya. Kalau Imam Syafi'i najis, Imam Ahmad najis, Abi Hanifah najis. Tapi pendapatnya Imam Malik apa dibilang? Su'ura mutlaqan. Enggak apa? Enggak najis. Imam Malik. Padahal Imam Malik itu guru daripada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Jadi dia tetap mengatakan kagak ngapa-ngapa, cuma diendus doang, kecuali dijilat kali, dicium sama anjing. Jadi beda pendapatnya. Jadi kalau ada orang diendus anjing, kita lagi pergi haji, dia nggak apa, dia ngecuci. Nah, kita jangan aru-aruin, pendapatnya beda sama kita. Berarti dia memakai pendapat mazhab Imam Maliki. Wattafaqal a'immatus salasatu ala an syuhura biwal wa himari tahirun ghairu mutahhirin. Wattabaq a'immatus salasah, yang dimaksud a'immatus salasah siapa? Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Mereka bertiga sepakat ala anna syu'ur bighali wal himari tahirun ghairu mutahhirin. Apa kata beliau pendapatnya? Kalau ada orang diendus, digol apa digol? Nah, kudai wal imar. Apa imar? Himar lebih kecil daripada kuda, lebih kecil daripada kuda, larinya kencang, rada kieng ya. Bigol, keledai, agak besaran seperti kuda. Kalau kita diendus sama dia itu berdua, tetap hukumnya suci. Suci apa? Ghairu mutahhir. Suci tapi tidak apa? Tidak menyucikan. Enggak mulus sucinya. Suci doang kan, tapi enggak menyucikan. Kalau kita diendus sama apa? Keledai dan himar. Diendus. Wa hukiyan Abi
Hanifah wa hukiya dan diceritakan an Abi Hanifah dari pendapatnya Imam Abi Hanifah asyakku fi kaunihi mutahhiran wa faidatuhu anna man lam yajid ma'an tawadda'a bihi ma'at sayang. Ada sebuah cerita dari Abi Hanifah, kalau ada orang ragu-ragu dalam keadaan diendus sama binatang buas, dia lagi tidur di pos jagaan, di pos siskamling tidur, tiba-tiba di situ ada apa? Ada anjing di bawah gardu. Begitu dia mendusin, dia bangun, nah itu ada anjing. Kaki gua diindus-indus anjing, apa dicium anjing nih kira-kira? Ragu-ragu, dia periksa kakinya enggak basah. Kalau dicot-cot anjing, dijilat-jilat anjing berarti basah. Ini kagak. Apa diendus-endus doang. Jadi ragu-ragu dia. Orang yang dia apa? Yang tidur di gardu. Maka bagaimana? Wa faidatu. Caranya. Kalau memang ragu-ragu dincot-encot anjing atau enggak karena dalam keadaan tidur. Padahal begitu dia mendusin di bawah ada anjing. Bagaimana caranya? Annaman lam yajid ma. Jika dia turun dari siskamling pos penjagaan, dia ke musola, dia ke masjid, kering air, sambil mati, pam mati, enggak ada air. Maka bagaimana? Nggak bisa kan kita otomatis subuh. Harusnya bagaimana? Tayamum. Itu menurut pendapat Imam Abi Hanifah. Kita disuruh wudu kalau ada air. Kalau nggak ada air, tayamum. Kalau memang kita ragu-ragu dalam keadaan tidur di lantai, nah, begitu kita mendusin di depan kita ada anjing, waktu tidur kita, tangan kita atau badan kita atau kaki kita diendus-endus anjing apa kagak? Kenapa? Sebab di samping kita ada apa? Ada anjing begitu kita mendusin. Nah, berarti ragu-ragu diendus anjing apakah enggak tadi gua tidur nih. Pendapat Imam Abu Hanifah, kita disuruh wudu kalau memang ada air. Kalau enggak ada air sama sekali disuruh tayamum. Tuh pendapat Imam Abi Hanifah, Imam Hanafi. Wal asahhu min mazhabi Ahmad, dan yang lebih sahih yang terdapat pada Imam Ahmad najasatu apa? Najasatu tetap najis. Kalau memang pendapatnya Imam Hanafi, Imam Abi Hanifah ragu-ragu lalu dia berwudu,
kalau memang apakah dia tidur tadi diincot anjing, diindus anjing atau enggak. Syaratnya apa? Wudu, baru bersih dirinya. Tapi kalau pendapatnya Imam Ahmad tetap najis, lebih parah lagi Imam Ahmad. Walaupun dia berwudu atau tayamum tetap najis. Loh, kalau memang apa? Kita tidur, kita nggak tahu diindus anjing atau enggak, ya, padahal di samping kita ada anjing. Jadi ada dua pendapat. Menurut pendapat Imam Abi Hanifah, bisa hilang itu keraguan-raguan kita dengan sebab apa? Wudu. Kalau nggak ada air, tayamum, hilang itu najisnya. Tapi menurut pendapat Imam Ahmad enggak begitu. Walaupun dia wudu atau tayamum tetap najis. Ya, ini beda. Khilaful ulama rahmatun. Beda pendapatnya alim ulama merupakan salah satu rahmat bagi kita. Tinggal kita tergantung yang memakai dan mengamalkan. Wattafaqu ala taharatil. Apa ya? Ala taharatil hurrati wa ma dunaha bil khilqati. Ulama berpendapat bahwa yang namanya kucing suci, wa ma dunaha, dan selain kucing itu fil khilqati adalah ciptaan Allah. Kita diindus anjing menurut pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Malik itu apa? Imam Malik mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan najis. Imam Abi Hanifah bisa hilang tuh najis sebab wudu. Tapi kalau diendus kucing gimana? Suci enggak? Hah? Tetap suci. Anjing ciptaan Allah yang berbentuk binatang, Allah menetapkan bahwa anjing tersebut hukumnya apa? Najis. Wa hukiya an Abi Hanifah, dan diceritakan dari Abi Hanifah annahu kuriha syuhurul hurrati. Pendapat Imam Abi Hanifah beda lagi dengan pendapatnya Imam apa? Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad diincot anjing, diincot kucing, dicium kucing, tetap apa? Suci. Tapi kalau pendapatnya Imam Abi Hanifah annahu kuriha wa hukiya anil Auza'i was-Sauri anna syu'ura ma la ya'kulu lahmuhu najsun.
ghairal adami. Diceritakan anil Auza'i, dari Imam Auza'i, wa Tsauri, dan Imam Tsauri. Mereka berdua berpendapat anna su'ura ma la yakullahu najsun, bahwasanya endusan binatang yang enggak dimakan dagingnya, enggak boleh dimakan dagingnya, hukumnya najis. Kucing boleh enggak dimakan dagingnya? Nah, siapa yang pernah makan daging kucing? Kalau ada yang makan daging kucing, menurut pendapat Imam Auza'i dan Imam siapa? Tsauri, hukumnya apa? Najis, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Jadi setiap kemudaratan, setiap barang yang haram dimakan boleh dimakan karena apa? Darurat. Ya. Itu di mana ada itu dalilnya? Ad-daruratu tubihul mahzurah. Di usul fikih ya. Kalau kita ngaji di madrasah ada di usul fikih. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Setiap barang yang enggak boleh dimakan bisa jadi boleh dimakan. Kenapa? Karena darurat. Sakit enggak baik-baik, di dokter udah macam-macam, dukun udah macam-macam. Ada orang gila, mungkin makan aja daging kucing. Ya. Jajalin kucing di pelantong. Pelantong, pincang, lewat lari, dipotong, goreng, disemur, bikin sate, sama sama kambing, sate. Begitu 1 hari 2 hari makan daging kucing, penyakitnya baik. Bener juga tuh kata orang gila. Tunjukin orang gila, makan aja daging kucing, baik pasti penyakit lu, kata gitu. Itu orang gila yang ngomong. Nah, jadi ada gunanya juga tuh orang gila, ada gunanya juga, karena dia berobat udah muter, apapun dimakan tuh obat nggak baik-baik kecuali daging kucing, akhirnya baik. Maka daging kucing itu sementara menjadi halal. Tapi kalau sudah baik jangan dimakan lagi. Kalau kita makan lagi berarti apa? Najis. Tuh, jalannya. Ya. Daging kucing enak, wangi, ya. Wangi. Tapi kita apa? Pendapat Imam Syafi'i enggak apa? Enggak boleh makan daging apa? Makan daging kucing. Jadi barang suatu hewan yang enggak dimakan dagingnya itu hukumnya apa? Najis. Pendapat Imam Auza'i dan Imam Tsauri. Berarti kalau kita pegang kucing apa jadinya? Najis. Itu pendapatnya Imam Auza'i ya. Jadi kalau kita keliling ke negeri mana, ke daerah mana, ada yang anti kucing, nggak boleh kucing, nggak boleh megang kucing, nggak boleh tolong kucing. Itu dia pendapatnya Imam Auza'i.
jangan dikata apa-apa. Dia ada pendapatnya lain. Kalau kita gentak, marah dia. Pendapat dia beda. Bukan pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat Imam Abi Hanifah, bukan pendapat Imam Ahmad, tapi pendapat Imam Auza'i. Itu. Anak su'ulu ma la ya'kulahu najum ghairal adami. Selain apa? Selain anak Adam. Jadi binatang yang enggak boleh dimakan dagingnya hukumnya najis ghairal adami, kecuali apa? Manusia. Ada manusia makan manusia, orang makan orang. Nah, mantok ya. Doyan yang mendaging kita. Daging kita sedap karena kita sering makan sate, makan jengkol, makan durian, jadi sedap dagingnya dimakan oleh semantok. Kalah daging apa? Daging kambing kalah sama daging manusia. Kambing nggak makan durian, kambing nggak makan ikan burung, kambing nggak makan daging. Sedangkan manusia makan apa aja yang enak-enak. Maka dagingnya apa kata Sumanto? Enak, gurih, lezat. Nah, jadi dimakan sama manusia. Jadi sekali lagi bahwa beda-beda pendapat daripada mazhab yang 4 ini itu merupakan rahmat bagi kita. Rahmat bagi kita. Kalau kita nggak bisa menjalani mazhab pendapat yang lain, kita pakai yang lain. Kan gitu ya. Kita nggak bisa ngelakuin pendapatnya Imam Syafi'i. Ketika kita pergi haji tawaf, kalau kita tawaf muter sebanyak 7 kali muter. Orang tawaf bukannya laki doang, campur sama perempuan. Lakinya gandeng bininya, orang lain ikut muter, kadang-kadang kepeladuk kakinya, kadang-kadang tangannya nyolek. Kalau kita pakai Imam Syafi'i aja kagak tawaf, ntar wudhu, sedangkan tempat wudhu jauh, turun ke bawah, antri. Orang bukannya ribuan, jutaan ya, nggak kelar. Baru 1 kali muter batal, baru 6 kali muter batal, ngulangin lagi. Tuh, kita puter, kita atur, kita pakai Imam Maliki. Walaupun kita tawaf nyolek perempuan orang lain, tetap enggak apa? Enggak batal. Tuh ya. Jadi hikmah yang terkandung dalam mazhab itu kita pakai fatwanya. Di mana kita ada kekeliruan, di mana kita ada kecelakaan, di mana ada kita kemudaratan, yang mana yang kita akan pakai? Itu adalah al-insanul kamil ya. Kalau kata pendapat Imam Maliki, yang julukin insanul kamil itu Imam Maliki. Jadi orang yang ada otaknya, kenal ada otaknya, bisa berpikir jernih. Gua udah begini nih, ngapain lagi ya? Bingung. Ngojek ngasoh, ngapain lagi ya? Dagang bayam, ada jalan. Dagang bayam ngasoh, ada lagi jalan. Dagang nasi kering, itu ada jalan keluar namanya. Nggak boleh ngojek aja ngasoh, bosen, nggak laku. Jadi ada jalan, ada celah
boleh kita apa? Memilih memakai tentang mazhab yang 4 ini, yang mana dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada kemudorotan, ya, kesusahan dan lain-lain sebagainya. Ada timbang, ada wasilah, ada pedoman, yang mana yang kita pakai. Yang mana yang kita pakai? Orang ngajar dari kampung orang lain ke kampung orang. Orang ngajar dari Tanjakan ke Tambun. Dari Tanjakan ke Tambun, di kampungnya sendiri dia enggak ngajarin orang, ke Tambun ngajarin orang, itu hukumnya makruh pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Makruh. Dari Tanjakan soyong jalan ke Tambun, ke Masjid Jami Al-Fazol, dia ngajarin orang, sedangkan di kampungnya enggak apa? Enggak diajarin orang. Itu hukumnya apa? Makruh. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Apa artinya makruh? Dibenci selamanya hidupnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar kita ketemu ya, di mana? Di kitab ini. Ketemu. Tuh, caranya. Tapi kalau di kampungnya diajarin orang, di mana-mana pun dia ajarin orang, itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Mubah, apa jaiz, apa harus? Apa? Hah? Jaiz, boleh-boleh aja, berarti nggak mengandung pahala. Nah, hukumnya apa? Sunnah. Di kampungnya diajarin orang, dia keluar kampung juga ngajarin orang. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah, dapat pahala. Tapi kalau di kampungnya dia tinggal, di kampung orang dia hidupin, apa hukumnya? Makruh. Ya, itu manusia geblek namanya ya. Kampung sendiri nggak diberesin, kampung orang diberesin. Ya, itu manusia geblek. Sian orang di kampung, ya, satu majlis masuk surga. Masa satu majlis bisa jadi kemana? Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Lu jangan ikutin gua satu majlis taklim Al-Abador, masuk surga semua, nggak ada yang kebintal. Ya. Jadi pendapat mazhabul arba'ah yang terdapat dalam kitab yang terakhir ini, yang dikarang oleh ulama Al-Imam Sya'rani, sangat mendukung, apalagi di kalangan guru-guru, untuk menyampaikan dan mensitir, menyebarluaskan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang pemuda dan pemudi yang tua maupun yang lontang. Sangat juga berguna untuk memanfaatkan. Kalau di mana-mana dia mendapatkan musibah, artinya bukannya musibah bagaimana ya, mendapat kegelapan. Bagaimana ini? Ada apa? Ada penolong bagi kita. Ada penolong bagi kita. Yang namanya itu Mizanul Kubra. Apa artinya? Kalau dihukum negara Indonesia, apa yang terakhir?
Kalau orang dibawa hukum apa yang terakhir? Dewan Pertimbangan apa? Agung. Mahkamah Agung. Udah mentok kan? Kalau udah dibawa ke Mahkamah Agung, mentok kan? Mahkamah Agung dalam bahasa Arabnya adalah apa? Nih kitab yang kita baca, Mizanul Kubra. Bisa ya? Faslun wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bapak-bapak hadirin sekalian, habis sembahyang Isya